Halo semuanya, kembali lagi di UML Channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Tragedy of Prewedding. Di episode sebelumnya, kita sudah mengetahui bagaimana cerita Adnan saat ia memiliki sebuah kesempatan untuk bisa bersama dengan Citra, meskipun ia harus menggunakan raga orang lain. Sungguh sangat terharu bukan? Dan di episode kali ini, kita akan melanjutkan ceritanya kembali. Kira-kira ada hal menegangkan apa di episode kali ini? Ditonton sampai selesai ya. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Episode 18, Kekasih Riko. Kemudian Riko langsung bergegas meninggalkan rumah sakit itu. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Ia melajukan sepeda motornya ke arah barat, tepatnya ke sebuah toko baju yang tak jauh dari tempat ia bekerja. Raut wajahnya yang semula terlihat begitu masam, kini menjadi sangat sumringah saat melihat seorang gadis cantik yang tampak gelisah menanti seseorang di depan toko tersebut. "Hai sayang," sapa Riko yang baru saja memberhentikan sepeda motornya tepat di hadapan gadis itu. "Kamu kemana aja sih? Kok lama banget jemput aku?" sahut gadis itu dengan begitu kesal. "Maaf sayang, tadi aku ada urusan yang gak bisa ditinggal," ujar Riko sambil memasang wajah memelas pada gadis itu. "Urusan apa emangnya? Tumben banget, ini kan hari Minggu, jadwalnya kamu libur di bengkel," tanya gadis itu yang semakin kesal dengan Riko. Riko tersenyum manis dan berkata, "Nanti aku ceritain deh, sekarang ayo cepat naik dulu, aku mau traktir kamu makan malam." Mendengar hal itu, tampaknya gadis yang berada di hadapan Riko itu memancarkan raut wajah yang begitu gembira. Ia langsung bergegas menaiki motor Riko dan melingkarkan lengannya di pinggang lelaki itu dengan sangat erat, seraya menyandarkan kepalanya di bahu lelaki tampan itu. Sepanjang perjalanan, Riko dan gadis itu tampak bersenda gurau, membuat mereka sesekali terkikik karena sebuah guyonan. Tampaknya Riko sangat dekat dengan gadis itu. Bahkan sesekali ia pun mengelus-ngelus jemari lentik gadis itu selama dalam perjalanan. Sangat mesra dan begitu hangat. Lantas, siapa gerangan gadis cantik itu? Tak lama kemudian, Riko memarkirkan motornya di sebuah tempat yang terlihat cukup mewah, walaupun untuk sekedar makan malam. Membuat gadis itu tercengang dan termangu. "Tumben banget kamu mau traktir aku makan, pakai acara di tempat mahal kayak gini pula. Biasanya kan kamu kasbon terus sama aku," tanya gadis itu yang saat ini sudah duduk bersama dengan Riko di sebuah rumah makan yang cukup terkenal di kota itu. "Sekali-kali kan kita makan di tempat mahal kayak gini, bosen kan makan di warteg terus?" sahut Riko setelah memesan beberapa menu makanan dengan harga yang cukup mahal. "Irma, kalau nanti aku udah punya uang banyak, aku mau langsung melamar kamu. Kamu mau kan menjadi istriku?" tanya Riko sambil meraih jemari gadis itu. Gadis itu tampak merona setelah mendengar penuturan Riko. Ia menilik ke sekelilingnya, berharap tak ada yang mendengar ucapan lelaki itu. Ia tersenyum manis menatap sorot mata Riko yang memancarkan penuh cinta padanya. Sejenak, gadis bernama Irma itu menelan ludah dengan berkali-kali. Rasanya begitu gugup diberikan sebuah pertanyaan yang selalu berhasil membuat para gadis manapun merasa sangat beruntung. Hatinya begitu berbunga-bunga saat ini, tetapi bibirnya terasa begitu kaku untuk menjawab pertanyaan itu. Sedangkan genggaman jemari Riko semakin erat dan hangat ia rasakan, membuat sensasi dingin yang ada dalam tubuhnya kini melebur. "Irma, jawab dong sayang," ucap Riko dengan suara yang begitu lembut, dengan tatapan matanya masih tertuju pada gadis di hadapannya saat ini. Namun, dalam benak gadis itu tiba-tiba kembali berkelebatan bagaimana ucapan orang tuanya yang selalu mengatakan bahwa mereka tidak setuju dengan hubungan yang ia jalani bersama Riko. Terngiang bagaimana ucapan ayahnya yang tidak sudi memiliki menantu lelaki seperti Riko, yang hanya bekerja sebagai pegawai bengkel. Bahkan untuk tempat tinggal pun ia masih mengontrak dan memiliki banyak hutang. Meskipun secara fisik lelaki itu terbilang sangat tampan dengan postur tubuhnya yang proporsional, tetapi ia tetap dipandang rendah oleh kedua orang tua Irma. Orang tua gadis itu tak bisa membayangkan putri mereka akan menikah dengan lelaki melarat seperti Riko. Lelaki yang mereka kira tak memiliki masa depan yang cerah dan hanya akan membuat susah putrinya. Ucapan-ucapan itu pun sudah sering sekali didengar oleh Riko,
Tapi ia tetap mempertahankan hubungannya dengan Irma dan selalu bertekad untuk membuktikan bahwa ia adalah lelaki yang bisa diandalkan dan bertanggung jawab. Irma, panggil Riko saat melihat gadis itu malah termenung. Irma langsung mengerjapkan mata dan menyahut. Iya, kok kamu malah bengong sih? Apa kamu gak mau ya menikah sama aku? Tanya Riko dengan raut wajah yang begitu suram. Irma menelan ludah dan berkata, bukan begitu, tapi apa kamu yakin sama ucapan kamu itu? Aku yakin, karena aku sangat mencintai kamu Irma. Aku mau kamu menjadi istriku, menjadi ibu dari anak-anakku. Ucap Riko membuat gadis itu tampak tertegun. Aku juga sangat mencintai kamu Riko, tapi aku khawatir sama ucapan Irma terpotong oleh Riko. Sama orang tua kamu? Tanya Riko yang langsung dibalas anggukan kepala oleh gadis itu. Kamu gak usah khawatir soal itu, karena aku akan membuktikan sama mereka kalau aku ini bisa diandalkan. Aku akan menjadi orang sukses, ujar Riko dengan penuh percaya diri. Namun gadis itu tampaknya semakin tidak bergairah. Ia terlihat begitu gelisah. Dalam hatinya merasa tidak yakin jika kekasihnya itu bisa membuktikan ucapannya. Memangnya kapan kamu mau melamar aku? Tanya Irma. Dalam waktu dekat ini, atau kalau perlu bulan depan aja gimana? Tanya Riko membuat Irma melebarkan matanya. Apa? Kamu gak usah banyak bercanda dong Riko. Kita kan lagi bahas soal yang serius. Ujar Irma yang tidak percaya dengan kesungguhan hati kekasihnya itu. Aku serius Irma, aku mau melamar kamu bulan depan. Sahut Riko yang sangat yakin. Kamu mau kasih aku mahar apa memangnya? Dan biaya untuk pernikahan kita nanti gimana? Tanya Irma dengan sedikit menantang. Riko tersenyum dan berkata, kamu mau mahar apa? Aku bisa kasih kamu perhiasan emas bahkan sampai 100 gram. Kemudian ia melanjutkan, terus aku juga bisa beli rumah untuk kita nanti setelah menikah. Mendengar hal itu, Irma tampak tercengang, antara percaya dan tidak percaya dengan penuturan Riko. Tapi sorot wajah lelaki itu sepertinya tidak sedang bergurau. Tatapan matanya mengatakan bahwa ia benar bersungguh-sungguh. Bukannya kamu cuma kerja di bengkel, dan itu pun baru 1 tahun belakang ini. Dari mana kamu bisa punya uang sebanyak itu? Tanya Irma. Sesaat lelaki itu terdiam. Menurutnya ini adalah waktu yang tepat untuk menjelaskan pada kekasihnya dari mana ia bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Sebuah imbalan besar yang ia terima dari teman barunya yang tak lain adalah Adnan. Aku punya teman baru, dan dia sedang berada dalam masalah besar. Dia meminta aku untuk membantunya. Sebagai imbalan, dia memberikan aku saat sedang menjelaskan kepada Irma, tiba-tiba saja dari arah belakang gadis itu terlihat sosok Adnan hadir di tempat itu, menatap tajam ke arah Riko. Adnan menggelengkan kepala dan menatap Riko, seperti sebuah kode untuknya jangan mengatakan hal apa-apa mengenai sebuah kesepakatan yang telah mereka lakukan. Sayup-sayup terdengar di telinga Riko suara Adnan berbicara padanya. Jangan katakan apa-apa tentang urusan kita berdua, bahkan sama orang yang udah lu percaya sekalipun.